Di setiap gunung di dunia ini pasti ada penunggunya, termasuk gunung satu ini yang terkenal di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Mau tahu kan cerita lengkapnya? Simak terus video gua. Tonton sampai selesai, oke? Nah, kembali lagi bersama gua Ragnar. Di video kali ini gua bakal nyeritain cerita ya sang penunggu Gunung Fuji ya. Nah, yaitu adalah Konohana Sakuya Hime. Konohana Sakuya Hime ini adalah dewi yang paling cantik dari keturunan Ohoya Matsumi ya. Dan Ohoya Matsumi itu adalah anak dari Kagutsuchi. Bukan dibilang anak sih ya, jadi waktu kalian nonton video ini ketika Kagutsuchi melawan Izanagi, kan Kagutsuchi itu dipotong-potong ya oleh Izanagi. Dan dari potongan tersebut itu, nah salah satu anaknya itu adalah Ohoya Matsumi. Dan Ohoya Matsumi ini memiliki dua orang anak, yaitu anak pertamanya bernama Iwanaga Hime atau Dewa Bebatuan ya nantinya. Dan Konohana Sakuya Hime yaitu Dewi Bunga Sakura dan akan menjadi pewaris Dewi Gunung dari ayahnya. Dan yang lebih spesialnya lagi, Konohana Sakuya Hime ini akan menjadi pewaris Gunung Fuji ya dari ayahnya nanti. Jadi kesimpulannya itu, Kagutsuchi memiliki anak bernama Ohoya Matsumi. Dan Ohoya Matsumi ini memiliki dua anak, yaitu Iwanaga Hime dan Sakuya Hime. Iwanaga Hime adalah Dewi ya. Nah, langsung aja ke pokok pembicaraannya ya. Konohana Sakuya Hime atau biasa disebut Sakuya Hime yang artinya putri mekar bunga pohon sakura ya. Nah, bisa dibilang dia ini putri yang sangat cantik, memiliki paras yang sangat cantik dibanding kakak pertamanya yang bernama Iwanaga Hime ya. Karena Iwanaga Hime ini kebalikan dari Sakuya Hime ini, dia memiliki sifat yang keras dan sangat memiliki sifat yang iri dengki. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Sakuya Hime ini berjalan-jalan di sebuah pantai dan dia bertemu dengan seorang dewa yang amat tampan katanya. Nah, dewa tersebut adalah Ninigi. Nah, Ninigi ini dia adalah cucu dari keturunan Amaterasu ya, cucunya Amaterasu lah. Nah, cucu Amaterasu yang paling ganteng. Nah, Ninigi ini adalah kakek buyutnya dari Kaisar Jimmu ya. Nah, seperti cerita yang kemarin gue ceritain, Kaisar Jimmu itu siapa nih, bisa dilihat. Nah, ketika mereka bertemu di suatu pantai, Ninigi dan Sakuya Hime pun terpesona itu melihat pandangannya itu. Wah, cantik katanya. Wah, ini juga ganteng. Dan di sana pun mereka langsung ya berpacaran gitu ceritanya ya. Kenalan dulu, nama kamu siapa gitu kan, berasal dari mana, nomor HP kamu berapa. Nah, lalu karena Ninigi ini gak sabar ya, sangat mencintai Sakuya Hime ini, dia langsung nyamperin si Ohoya Matsumi ke ayahnya Sakuya Hime untuk merestui pernikahan Ninigi ini dan Sakuya Hime. Akan tetapi si Ohoya Matsumi ini menolak mentah-mentah lamaran si Ninigi ini. Dan Ohoya Matsumi lebih menyetujui pernikahan Ninigi dengan anak pertamanya yaitu Iwanaga Hime. Karena Ninigi pun tahu sikap Iwanaga Hime itu agak keras kepala dan kebalikannya dari Sakuya Hime, Ninigi pun menolak dan sangat memohon pada Ohoya Matsumi untuk menikahi anak keduanya dengan Ninigi. Nah, karena Ohoya Matsumi sangat gak enak perasaannya karena dia udah memohon banget, karena Ninigi ini salah satu cucu dari dewa yang paling hebat ya di Jepang ini, Amaterasu ya. Lalu Ohoya Matsumi pun sambil ogah-ogahan merestui pernikahan si Ninigi ini dan Sakuya Hime. Lalu pernikahan itu pun terjadi. Akan tetapi kakak dari Sakuya Hime yaitu Iwanaga Hime
ini sangat iri dan dengki melihat pernikahan adiknya bersama Ninigi. Iwa Nagahime pun bersumpah dan mengutuk pada setiap keturunan Ninigi dan Sakuyahime akan berumur sangat pendek layaknya bunga dan tidak akan bertahan lama dan abadi seperti dirinya nanti. Nah, disitulah cerita dimana nanti manusia di Jepang ini katanya akan hidup terlahir dan meninggal katanya. Nah, dan singkat cerita, dalam satu malam setelah pernikahannya itu, Sakuyahime jadi langsung hamil ya. Dan tiba-tiba Ninigi pun bertanya curiga pada Sakuyahime ini, kok baru nikah udah langsung hamil gitu kan. Nah, Ninigi pun bertanya pada Sakuyahime, apakah ini hasil dari kami yang lain katanya kan. Nah, lalu Sakuyahime pun mendengar pertanyaan Ninigi itu langsung kaget dan marah katanya kan. Jadi sangkaannya si Ninigi ini pada Sakuyahime itu sangat nggak sopan ya, melukai hatinya banget gitu Sakuyahime. Lalu Sakuyahime pun marah pada saat itu dan sangat murka pada perkataan si Ninigi yang sebelumnya itu. Lalu Sakuyahime pun pergi ke suatu tempat, yaitu ke gubuk yang tanpa ada pintu, dan dia masuk ke dalamnya. Lalu Sakuyahime ini membakar gubuk tersebut. Dibakar sama dia gitu kan, dalam kondisi hamil besarnya itu kan. Nah, dan juga dalam sistem kedewaan Jepang ini ya, para dewa itu kalau hamil dia nggak ada hitungan bulannya 9 bulan atau beberapa bulan seperti manusia. Jadi dewa atau dewi ini di Shinto itu kalau udah hamil langsung brojol gitu kan ceritanya gitu. Aneh kan ya, yang namanya juga dewa kata yang lebih sempurna dari manusia ceritanya ya. Nah, dan lanjut di dalam gubuk tersebut langsung melahirkan 3 putra yang kembar katanya di dalam kobaran api yang dia bakar tersebut, yang ia beri nama Hoderi, Hosuseri, dan Hori. Nah, dan si Sakuyahime pun mengatakan pada Ninigi, lihat ini benar-benar anak kamu, karena ketika dibakar pun dia tidak meninggal, tidak mati katanya. Karena dia benar-benar titisan dewa, yaitu Dewa Amaterasu. Titisan dari Dewa Amaterasu itu katanya dibilang kebal terhadap api, karena kan si Ninigi ini kan punya darah sama Amaterasu kan. Nah, lalu Ninigi pun percaya pada si Sakuyahime ini, dan dia merasa kaget, dan dia pun ingin meminta maaf dan ingin menarik perkataan sebelumnya pada Sakuyahime. Akan tetapi setelah kebakaran itu, Sakuyahime pun menghilang dia katanya, mistis juga gitu kan. Nah, setelah Sakuyahime ini menghilang, Ninigi pun mengambil alih dan membesarkan 3 anak tersebut, yang nantinya menjadi keturunan si Kaisar Jimmu. Yang belum lihat video tentang Kaisar Jimmu, lihat di sini ya. Nah, ketika Sakuyahime menghilang, ada mitos dan desas-desus Sakuyahime itu menjadi penunggu Gunung Fuji, karena dirinya itu difitnah oleh suaminya ya, Ninigi ya, disangka bawa anak haram katanya, dan dia pun menghilang dan menunggu Gunung Fuji untuk selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu, kuil untuk menyembah Sakuyahime itu dibangun di Gunung Fuji, dan diyakini oleh orang-orang sekitar bahwa Sakuyahime itu akan mencegah Gunung Fuji meletus katanya. Di Kirishima pun ternyata ada kuil untuk menyembah Sakurahime. Akan tetapi, kuil yang dibangun di Kirishima tersebut telah berulang kali dihancurkan oleh letusan gunung berapi. Jadi dia katanya sih nggak mau disaingin ya, cukup satu aja kata tempat dia disembah itu, nggak usah di tempat lain lah pokoknya kata. Cukup di Gunung Fuji aja katanya. Nah, dan ada cerita lain juga yang dimana dia merobek pegunungan Yatsugatake ya, ini Yatsugatake karena tingginya si pegunungan tersebut melebihi Gunung Fuji katanya. Dia pun bersumpah pada setiap orang yang jika berkunjung ke Gunung Fuji dan mengotorinya, dia akan sangat murka dan akan mencelakai orang-orang tersebut sampai sekarang ini ya. Jadi ngeri juga ya. Jadi hati-hatilah buat kalian kalau main ke Gunung Fuji gitu kan. Ya bukan Gunung Fuji doang sih, di mana-mana pun kalau kita jeramah gitu ya. Ya pasti penunggu di sana pasti bakal marah ya gitu ya. Bukan karena hal mistis atau lainnya gitu kan ya, karena itu ciptaan Tuhan juga kan, harus dijaga lah kalau dalam logikanya ya.
Nah, jadi sekian aja video dari gua tentang penunggu Gunung Fuji ini, yaitu Sakuya Hime ya. Nah, jadi buat kalian yang suka sama tentang sejarah dan mitologi Jepang, boleh subscribe ke channel gua dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa like juga video ini jika kalian suka. Ditunggu di video selanjutnya. Dan satu lagi, tetap ambil positif dari video ini. Jangan lupa tetap cinta tanah air, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.